warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batu Raden, Ibu Dr. Arsi MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batu Raden. Yang kami hormati Ibu Rufiah Ning Asrianti selaku narasumber pertama. Yang kami hormati Bu Nani Elistiana SPD MPD selaku narasumber kedua. Yang kami hormati pula Ibu Ike Palupisari SPD sebagai selaku narasumber ketiga, dan Bapak Ibu peserta puji syukur atas kehadiran Allah melimpahan rahmat hidayah dari kita. Salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pemaparan materi dari Ibu Rufiah Ning Asrianti SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini. Saya dapat hadir di sini bersama guru-guru hebat SMP Negeri 1 Batu Raden. Tepuk tangan dulu dong. Iya, biar semangat walaupun jam 1 dan ada yang belum makan siang. Ya, Bapak Ibu, jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi bersama Bapak Ibu terkait materi yang saya dapatkan kemarin waktu 1 minggu di Solo, kegiatan in service 1 terkait TIK adaptif pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, presentasi saya sendiri ini bukan saya yang bikin, tapi saya meminta tolong kawan AI saya yang membuatkan. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi susah-susah, aduh bikin PowerPoint 10 slide angele orang karuan, nggak gitu Bapak Ibu. Sekarang sudah ada Mas Gama namanya. Kita sebutnya Mas ya, karena namanya seperti laki-laki gitu. Namanya gama.com. Di gama.com itu GAMMA ya. Itu Bapak Ibu bisa meminta Mas Gama untuk membuatkan presentasi sesuai dengan prompt atau kata-kata perintah yang dimasukkan oleh Bapak Ibu. Seperti saya hari ini, saya memasukkan promptnya begini. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Batu Raden yang akan mempresentasikan terkait TIK adaptif dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva sebagai media ajar, aplikasi Wordwall sebagai assessment dalam pembelajaran, dan aplikasi Padlet sebagai refleksi dalam pembelajaran. Kemudian saya meminta Mas Gama ini untuk membuatkan 8 slide terkait hal itu yang tadi saya perintahkan. Terus tinggal di enter, muncullah seperti ini. Ini judulnya, kemudian ini isinya 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slide ini yang bikin bukan saya, tapi Mas Gama yang bikin. Ya, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dibikin seperti ini, mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu cuma tinggal edit saja. Edit kontennya atau mungkin hapus beberapa bisa oleh Mas Gama ini. Kapan-kapan kita praktek bersama di Bapak Ibu. Ini hanya overview aja gitu. Termasuk gambarnya ini Bapak Ibu. Jadi gambarnya ini kemarin yang di depan ini adalah cewek cantik sekali, cewek bule cantik sekali gitu kan. Tapi menurut saya gambarnya tidak sesuai dengan culture yang ada di SMP Negeri 1 Batu Raden. Jadi saya meminta Mas Gama untuk mengganti ininya, gambarnya, dengan cara nanti di sana ada di bagian gambar. Saya meminta Mas Gama bilang begini, tolong
ini. Jadi dia berambut hitam, kulitnya juga sawo matang. Gitu. Pintar sekali itu Mas Gama. Mungkin begitu. Mas Gama, namanya Gama, GAMMA.com. Ya, moga nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri. Oke, kembali ke sini. Ini adalah salah satu penerapan TIK adaptif dalam pembelajaran di kelas yang dikhususkan untuk Bapak Ibu guru. Untuk siswa apa saja sih? Kenapa sih kita perlu adanya penerapan TIK adaptif ini gitu? Jadi ternyata karena kata Ki Hajar Dewantoro, beliau berpendapat bahwa mengajarlah sesuai dengan zamannya. Maka karena sekarang zamannya adalah zaman teknologi, maka kita juga perlu menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Di sini saya akan membawakan bahwa adaptif TIK dalam pembelajaran ini bisa terdapat 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk pembuatan materi. Materi ini, materi pembelajaran yang ditampilkan ke siswa, seperti saya menampilkan hari ini. Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint yang dibuatkan oleh Gama.com, atau seperti yang nanti saya bilang, saya itu menerapkannya adalah dengan menggunakan Canva. Saya membuat materi pembelajaran itu menggunakan Canva, karena kalau di Canva, kalau kita masuknya pakai belajar ID, maka semua elemen yang harusnya bayar itu bisa kita terima dengan gratis. Jadi tidak ada watermark Canva-nya. Dan Canva itu lebih menarik karena elemen-elemennya itu banyak sekali. Bapak Ibu bisa search elemen apapun yang ada di Canva itu bisa dipakai. Kemudian Canva ini juga mudah digunakan Bapak Ibu. Karena apa? Kalau Bapak Ibu semakin mendalami Canva, itu sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung nge-save pekerjaan Bapak Ibu yang dari Canva itu ke Google Drive. Langsung ke Google Drive, nanti saya kasih tahu caranya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau tadi adalah TIK adaptif untuk guru ya, untuk menampilkan media ajar. Yang kedua ini adalah untuk assessmentnya. Untuk assessmentnya saya menggunakan word wall. Tapi sayangnya kalau Bapak Ibu menggunakan word wall, ini hanya bisa 4 kali bikin saja. Seperti yang waktu itu Bu Almira sudah bilang ya, satu email itu hanya bisa 4 kali bikin word wall. Kalau udah lebih dari 4 kali, nggak bisa bikin lagi. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya dari word wall sendiri itu adalah tampilan gamenya. Tampilan gamenya itu banyak sekali dan menarik-menarik untuk siswa. Seperti tadi pagi saya praktek dengan anak kelas 9, itu mereka segede itu masih senang sekali mainan word wall ternyata. Tadi saya ngajar 9H, kelas 9H yang biasanya suka ngantuk gitu kalau jam siang, tadi enggak, semangat sekali karena saya pakai word wall. Kemudian di word wall ini ada umpan balik secara langsung. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pakai word wall, nanti ada laporannya. Laporan siapa yang nilainya paling tinggi, siapa yang kedua, ketiga, itu kan real time ya, langsung masuk gitu kan. Jadi kita akan bisa lebih cepat untuk memberikan umpan balik. Nah, aplikasi yang ketiga yang saya gunakan adalah refleksi pembelajaran menggunakan Padlet. Bapak Ibu sudah pernah pakai Padlet? Namanya Padlet.com. Ya, namanya Padlet.com. Itu sama seperti Bapak Ibu ketika pakai sticky note, kertas yang warna-warni itu. Iya, kalau kertas warna-warni itu kan manual ya, kita nulis tempel di mana. Kalau ini ceritanya itu adalah kertas warna-warni yang digital. Jadi sudah ada di dalam situ, di dalam Padletnya, dan itu juga akan bervariasi sekali. Nanti saya kasih tunjuk. Kemudian kelebihannya lagi di Padlet ini Bapak Ibu, Padlet itu merupakan platform yang kolaboratif. Jadi misalnya Bu Rahma ngisi
ya Bu Rahma ngisi refleksi di Padlet. Nanti Bu Neneng bisa ngasih komentar dari komentarnya refleksinya Bu Rahma. Nanti Bu Erna yang lihat komentarnya Bu Neneng bisa ngasih dengan kasih love. Jadi itu akan menarik sekali. Sesama siswa bisa saling berkolaborasi untuk memberikan reaksi kepada temannya. Dan kita sebagai guru juga bisa kasih komentar di situ. Dan warna-warninya itu bagus. Nanti saya kasih lihat ya. Kemudian di Padlet sendiri itu ada beragam format konten. Format konten di sini adalah ada aplikasi Padlet. Itu Bapak Ibu bisa dengan papan tulis gitu ya, yang nanti sticky note-nya sejajar dari depan ke samping. Ada lagi yang bentuknya kayak komik, ada bisa ngasih gambar dan sebagainya. Itu lebih menarik lagi. Kemudian ya tadi sudah. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Itu 3 aplikasi tadi. Saya kasih lihat dulu ya Bapak Ibu. Bu Cahya direkam ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah RPP saya. Saya kirimkan ya RPP-nya ya. Ini RPP saya yang sudah terintegrasi dengan TIK. Ini dia. Ya, saya kirim ke sini ya Bu. Oke, itu monggo bisa sambil dilihat. Itu ada RPP saya. Jadi di sini saya sudah mengintegrasikan lesson plan atau modul ajar saya ini menggunakan TIK yang adaptif di sumber belajar. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sumber belajar itu saya pakai YouTube itu untuk ice breaking, kemudian pakai word wall ini untuk formatifnya, kemudian pakai Canva untuk memperlihatkan materi ajarnya. Hah? Oh, nggak tampil ya? Sebentar. Oh iya deh. Nah, ini udah ya? Iya, ini dia. Nah, ini dia sumber belajarnya ya Bapak Ibu. Saya pakai YouTube itu untuk menampilkan ice breaking kepada siswa. Kemudian saya pakai word wall untuk assessmentnya. Kemudian pakai Canva ini untuk memperlihatkan materi ajar saya. Dan menggunakan Padlet itu ketika kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, ini adalah contoh penggunaan word wall-nya Bapak Ibu. Kita coba ya. Tapi sebelumnya saya mau ke sini dulu supaya Bapak Ibu ada gambaran. Ini adalah materi saya yang saya buat untuk ditampilkan ke peserta didik tentang simple past tense. Kemudian karena ini pertemuan kedua, jadi saya sudah sampai di sini. Nanti kegiatannya adalah anak-anak akan menebak kira-kira ini bahasa Indonesianya apa dari gambar yang sudah tertera di situ. Kalau Bapak Ibu bisa nebak nggak? Boat itu artinya apa? Dari gambar lagi game? Iya, memberi. Kemudian lagi when? Pergi, ya betul. God? Mendapatkan, ya good. Build? Membangun. Kemudian menangkap, betul. Begin? Memulai, betul. At? Makan, ya. Jadi siswa ternyata senang banget dengan guessing ya, guessing gambar. Oh, gambarnya ini tulisannya F, berarti kira-kira bahari. Setelah saya memberi mereka bekal ini, kemudian mereka akan pergi ke station 1, ke station 1 yang isinya adalah game ini. Nah, tadi Bapak Ibu sudah nebak ya. Tadi kan Bapak Ibu sudah menebak nih. Sekarang giliran mencoba tebakannya. Ya,
Iya, tinggal dipasangin aja. Kira-kira yang mana ini? Kurang gede ya? Saya gedein ya. Nah, kan? Ya. Kira-kira kalau gap itu sama mana ya? Iya, masih ingat ya? Memberi, oke, kita taruh sini. Terus kalau build, membangun, oke. Kemudian got, mendapatkan, oke. Add, makan, oke. Kemudian cough, menangkap, oke. Kemudian bit, tadi ada nggak? Nah, ini dia guessingnya di sini. Oke, kita lewati. Bro, oke, bro membawa. Ya, saya ikutan aja. Wait, pergi. Oke. Kemudian ada bow, membeli. Ya, oke. Terus begin, dimulai. Oke. Berarti kalau bit apa kira-kira? Mengambil. Ya, oke ya. Kita berarti kira-kira anak-anak mempelajari kosakata baru nggak Bapak Ibu di sini? Kosakata apa yang dipelajari? Tidak. Nah, jadi ini fungsinya salah satunya. Kemudian kita submit answer. Betul semua atau enggak? Weh. Ya ini harusnya ada suaranya nih Bapak Ibu. Kayak betul semua. Nah ternyata tadi anak kelas 9H itu senengnya luar biasa. Sayangnya belum jadi.